Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, semua siswa-siswi MA Mambalulum, khususnya untuk kelas 10, baik kelas 10 unggulan, kelas 10 IPA reguler maupun kelas 10 IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita belajar bersama dalam pembelajaran daring, saya mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga yang rutin, makan makanan bergizi, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan untuk menjaga kebersihan dan juga jaga jarak apabila harus bertemu dengan teman, saudara, serta jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kita dijauhkan dari penyakit wabah ini, dan semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari wabah COVID-19. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan ketiga pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bab yang kedua, yaitu terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, ada hal yang saya ingin anak-anak nanti setelah proses pembelajaran bisa memenuhi sesuai yang saya inginkan, yaitu tujuan pembelajaran. Saya berharap pada anak-anak setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa menjelaskan kembali tentang wilayah dan kekuasaan negara atas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, perlu dipahami oleh anak-anak bahwa setiap negara yang berdaulat, yang merdeka, tentunya memiliki konstitusi atau disebut dengan Undang-Undang Dasar. Untuk negara Republik Indonesia, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemarin pada tahun 2001 di amandemen 1 sampai amandemen keempat. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi negara yang di dalamnya mengatur hal-hal dasar yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan karakteristik bangsa dan negara yang membedakan dengan negara lain. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur hal-hal yang bersifat dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di sisi lain, Undang-Undang Dasar ini merupakan karakteristik bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian hal-hal dasar apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Hal-hal dasar terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah terkait dengan bentuk negara dan pemerintahan. Ini merupakan hal yang paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua terkait dengan kedaulatan negara. Yang ketiga terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Karena di dalam penyelenggara negara dibutuhkan lembaga-lembaga negara, maka perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian keberadaan pemerintah daerah
Jadi harus ada pengaturannya terkait dengan pemerintahan daerah. Kemudian yang kelima terkait dengan wilayah negara. Wilayah. Kemudian yang keenam terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal dasar yang diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang masuk dalam bahasan bab kedua nanti adalah terkait dengan wilayah negara, terkait dengan kedudukan warga negara, itu yang menjadi bahasan di bab kedua ini. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau anak-anak melihat dari peta negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah negara Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau. Sepanjang mulai dari Aceh, Pulau Sumatera, sampai berjajar sampai ke Pulau Papua. Perlu dipahami bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ini bentuknya adalah negara kepulauan. Jadi wilayah negara Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, beribu-ribu pulau. Ada pulau kecil, ada yang pulau besar. Pulau besar contohnya Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan masih banyak ribuan pulau kecil-kecil yang tersebar di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A, di sana menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berseri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Jadi jelas di situ di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar, wilayah negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang batas-batasnya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara atas wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mengukuhkan terkait dengan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ulang kembali bahwa terkait dengan wilayah negara Indonesia diatur di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian wilayah negara Indonesia adalah kepulauan, negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian istilah Nusantara di dalam ketentuan tersebut ini adalah dipergunakan untuk menggambarkan adanya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, Samudra India, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi kata Nusantara ini adalah digunakan untuk menggambarkan bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau sepanjang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kesatuan wilayah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kesatuan politik. Jadi secara politik
wilayah Indonesia adalah menerapkan kesatuan politik. Sama dalam wilayah negara Indonesia. Kemudian kesatuan hukum. Di semua wilayah Indonesia hukumnya adalah satu kesatuan hukum. Punya konstitusinya ya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesatuan hukum. Jadi semua wilayah Indonesia yang menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian kesatuan sosial budaya. Jadi semua budaya yang ada di wilayah Indonesia adalah budaya Indonesia. Keanekaragaman sosial yang ada di wilayah Indonesia itu berarti ya sosial Indonesia. Kemudian kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi itu kesatuan wilayah yang cakupannya ada 4. Jadi kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasarkan deklarasi Juanda, negara Republik Indonesia ini menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau disebut dengan archipelagic state. Konsep ini diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang disepakati pada 1982 atau dikenal dengan istilah UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Jadi berdasarkan deklarasi Juanda, negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian ya, Indonesia setelah meratifikasi UNCLOS dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85, sejak itulah dunia mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi pengakuan internasional terhadap negara kepulauan Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar ratifikasi UNCLOS yang diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85. Dari situlah dunia internasional mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian dari Konvensi Juanda itu, deklarasi Juanda, maka kita bisa melihat wilayah laut Indonesia. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Berdasarkan deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini adalah wilayah laut yang ditarik garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi dari bibir pantai ditarik 12 mil. Itu menjadi zona laut teritorial. Di dalam zona laut teritorial ini, negara memiliki hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Tetapi punya kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Jadi zona laut teritorial ini menjadi hak kedaulatan sepenuhnya negara, yaitu berjarak 12 mil ke arah laut lepas. Kemudian yang kedua yaitu zona landas kontinen.
Zona landas kontinen ini adalah kedalaman lautnya. Jadi dari pantai sampai 200 mil ke bawahnya itu menjadi wilayah negara. Jadi zona landas kontinen. Kedalaman laut kurang dari 150 meter. Jadi yang paling jauh adalah 200 mil laut. Nah, di dalam garis batas landas kontinen ini, negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Jadi, semua potensi alam yang di bawah 200 mil laut ini menjadi kewenangan atau menjadi hak dari negara. Itu namanya zona landas kontinen. Kemudian ada lagi zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel staf pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen dan batas zona eksklusif. Jadi setelah zona laut teritorial itu kemudian menjorok lagi 200 mil itu menjadi zona atau wilayah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif. Di dalam zona eksklusif ini negara punya kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel staf pipa di permukaan laut. Akan tetapi harus menyediakan lintas alur pelayaran lintas damai di sana. Itu zona-zona wilayah laut Indonesia. Ada zona laut teritorial, ada zona landas kontinen, ada zona ekonomi eksklusif. Kemudian selain wilayah laut, negara Indonesia juga memiliki wilayah lain, yaitu wilayah darat dan udara. Karena yang namanya wilayah negara itu dibagi menjadi 3. Ada darat, laut, dan udara. Minimal sebuah negara itu memiliki 2 wilayah, yaitu wilayah darat dan udara. Kalau laut, ada negara yang tidak punya wilayah laut. Tapi kalau darat dan udara itu pasti memiliki. Jadi selain wilayah laut, Indonesia juga memiliki wilayah daratan dan udara. Terkait dengan wilayah daratan, wilayah daratan Indonesia ini memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Karena wilayah daratan ini merupakan tempat pemukiman, kediaman warga atau penduduk Indonesia. Jadi wilayah daratan ini adalah wilayah tempat pemukiman, kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di samping itu pula di wilayah daratan tempat berlangsungnya pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu wilayah daratan. Kemudian kalau wilayah udara tentunya adalah ruang udara yang terletak di atas wilayah daratan dan lautan. Jadi wilayah udara di atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah Indonesia itu berdasarkan Konvensi Chicago merupakan wilayah negara Indonesia. Dalam Konvensi Chicago di sana dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.
Itu berdasarkan konvensi Chicago tahun 1944. Jadi jelas bahwa wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut, wilayah daratan, dan wilayah udara. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat di gambar peta tadi, sudah jelas bahwa negara Indonesia ini tentunya bersinggungan dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga. Yang pertama, di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Berbatasan langsung dengan Malaysia. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu ada perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Di sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Walaupun secara geografis jauh dengan daratan India, tetapi keduanya juga memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Jadi itulah batas wilayah Indonesia di sebelah barat, berbatasan dengan wilayah negara India, walaupun jauh daratannya karena terpisah oleh Samudra Hindia. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jadi ada perbatasan darat dan juga perairan Samudra Pasifik. Jadi wilayah Indonesia sebelah timur ini Provinsi Papua berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepi Barat atau Sandaun. Itu perbatasan di sebelah timur. Jadi berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini. Kemudian di batas wilayah di sebelah selatan, negara Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat, yaitu Timor Leste, yang dulu menjadi bagian Indonesia, tapi menyatakan berpisah tahun 1999. Ya, berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kemudian berbatasan perairan dengan Australia dan Samudra Hindia. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Jadi berbatasan darat. Kalau berbatasan laut, berbatasan dengan Australia. Itu batas-batas wilayah. Di batas wilayah utara bersebelahan dengan Malaysia secara langsung, di barat berbatasan laut dengan Samudra Hindia dan wilayah negara India, batasan timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik, di batas wilayah sebelah selatan berbatasan darat dengan Timor Leste dan berbatasan perairan dengan Australia. Itu wilayah-wilayah negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang perlu anak-anak ketahui pula, bagaimana kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga perlu diketahui, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi yang penting
vital dan yang menguasai hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 3 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua apa yang terkandung di dalam bumi, ya, kekayaan tambang itu menjadi hak negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dari situlah maka negara memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban itu diantaranya yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat atau kekayaan alam itu dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua pemanfaatan kekayaan alam, bumi dan air itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ini kewajiban negara. Kemudian yang kedua, kewajiban negara adalah melindungi dan menjamin hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Jadi kekayaan alam yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat, ya ini dilindungi dan dijamin oleh negara. Contohnya petani itu menggarap sawah, ya ada hasil panennya, yaitu dijamin oleh negara, itu menjadi hak rakyat. Kemudian yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Jadi makanya seperti di wilayah laut itu ketika ada pencuri ikan dari negara-negara lain maka ditangkap dan oleh Kementerian Kelautan diambil kebijakan kapal ditenggelamkan. Itu adalah untuk mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Itu kewajiban negara dalam mengelola kekayaan alam di wilayah negara Republik Indonesia. Saya kira itu dulu pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk meringkas, merangkum materi yang sudah kita pelajari sehingga anak-anak bisa mencapai kompetensi yang kami harapkan. Jangan lupa semangat belajar, berdoa, dan berusaha. Semoga anak-anak diberikan kesuksesan di kemudian hari. Cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.